Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya, Zara Hairunisa Ikasari. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu konsep yang sangat penting dalam pemrograman Java, yaitu function atau yang sering disebut juga sebagai method. Nah, mungkin di antara kalian ada yang baru belajar coding mengoding. Terus lihat kode Java yang panjang banget dan bingung. Kayak, ini kok ribet banget ya? Hmm. Padahal sebenarnya kode-kode itu bisa jadi jauh lebih rapi kalau kita menggunakan function. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan function dari dasar banget, pelan-pelan sampai kalian benar-benar paham. Mulai dari pengertian, terus kenapa penting dari function ini, struktur, sampai contoh penggunaannya di dalam program Java. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai karena ini penting banget buat dasar kalian di dunia pemrograman. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi, function atau fungsi dalam Java adalah sekumpulan kode yang dibuat untuk melakukan satu tugas tertentu dan bisa dipanggil kapan saja buat dibutuhkan. Jadi, artinya kita bisa menulis kode sekali saja di dalam sebuah function. Lalu kita bisa menggunakan kode tersebut berulang kali tanpa harus menulis ulang dari awal. Dalam pemrograman, ini disebut sebagai reuse code atau penggunaan ulang kode. Jadi versi super sederhananya itu function adalah kumpulan perintah dan function juga alat bantu dalam program. Jadi kalau kita punya tugas yang sering dilakukan, misalnya menampilkan teks, menghitung angka, atau memproses data, kita bisa masukkan semua itu ke dalam function. Lalu selanjutnya ada 3 analogi function. Yang pertama ada analogi mesin kopi. Bayangkan kalian punya mesin kopi, lalu kalian tinggal tekan tombol, lalu kopi langsung jadi. Jadi di sini kalian tidak perlu tahu bagaimana proses di dalamnya. Nah, function juga seperti itu. Kita cukup memanggilnya dan dia akan menjalankan tugasnya. Lanjut, analogi kedua yaitu warung makan. Kalau kalian pesan makanan di warung, kalian cukup bilang, "Bu, saya mau mie goreng." Yang masak siapa? Dapur. Nah, jadi dapur itu seperti function. Kita hanya memanggil, dia yang mengerjakan. Lalu analogi ketiganya yaitu aplikasi HP. Saat kalian tekan tombol kirim di WhatsApp, kalian tidak tahu proses di dalamnya, tapi pesan akan tetap terkirim. Jadi itulah fungsi menyembunyikan proses, tapi tetap memberikan hasil. Oke, sekarang kita bahas kenapa function itu penting banget dalam pemrograman. Yang pertama, menghindari pengulangan kode. Jadi, kalau kita tidak pakai function, kita harus menulis kode yang sama berkali-kali, dan itu juga sangat tidak efisien. Lalu, yang kedua, membuat program lebih rapi. Jadi, dengan membuat program lebih rapi ini dengan function, kita bisa membagi program menjadi bagian-bagian kecil.
Lalu yang ketiga, mudah diperbaiki. Jadi kalau ada error, kita cukup cek di satu function saja. Tidak perlu cari keseluruhan kodenya. Lalu yang keempat itu mempermudah pengembangan. Jadi program besar seperti aplikasi, lalu game, bahkan sistem perbankan, semuanya menggunakan function. Yang kelima itu lebih mudah dipahami orang lain. Uh, jadi kalau orang lain baca kode kita, mereka itu akan lebih mudah mengerti. Lalu udah mungkin segitu aja. Lalu kita lanjut ke struktur function. Bisa kalian lihat di gambar berikut. Jadi ada return type. Return type adalah tipe data yang akan dikembalikan oleh function. Contoh return type itu ada int, double, string, dan juga void. Kalau pakai void berarti nggak ada nilai yang dikembalikan. Lalu ada nama function. Nama function harus jelas dan menggambarkan apa yang harus dilakukan. Contoh dari nama function ini ada hitung total, buka kurung, tutup kurung, dan juga cetak nama, buka kurung, dan juga tutup kurung. Lalu di sini ada parameter. Apa sih parameter itu? Jadi parameter adalah data yang kita kirim ke dalam function. Jadi tidak semua function punya parameter, tapi kalau ada itu membuat function lebih fleksibel. Lalu selanjutnya ada isi function. Disinilah logika programnya dijalankan. Selanjutnya kita ke contoh function sederhana. Bisa kalian lihat gambarnya seperti ini. Jadi di sini kita membuat function bernama sapa. Function ini hanya menampilkan tulisan halo. Kemudian kita memanggil function tersebut di dalam method main. Jadi kalau kita panggil berkali-kali, maka output juga muncul berkali-kali. Lanjut function dengan parameter, bisa kalian lihat gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan parameter yaitu nama. Artinya kita bisa mengirim data ke dalam function. Contoh panggilannya itu seperti ini. Hasilnya akan berbeda-beda tergantung dengan inputannya. Lanjut ke function dengan return. Bisa dilihat gambarnya berikut. Function ini mengembalikan nilai berupa hasil penjumlahan. Keyword return digunakan untuk mengembalikan nilai dan setelah return dijalankan, function langsung berhenti. Contoh penggunaannya itu di gambar berikut. Sekarang kita bandingkan antara function void dan function dengan return. Jadi, void itu tidak menghasilkan nilai, tetapi hanya menjalankan perintah. Lalu, return itu menghasilkan nilai dan juga bisa digunakannya lagi. Kalau void itu seperti perintah, guys. Kalau return itu seperti mesin yang menghasilkan output. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita bahas kesalahan yang sering dilakukan pemula nih. Jadi yaitu lupa return, lalu kedua ada salah tipe data, ketiga tidak memanggil function, dan yang keempat atau yang terakhir ini salah parameter. Jadi ini penting supaya kalian tidak bingung saat error. Sampai di sini saya mau tanya dulu ke kalian nih.
Menurut kalian lebih enak mana? Nulis kode berulang-ulang atau cukup pakai sekali function? Kalau saya sih jelas pilih function karena jauh lebih simpel dan hemat waktu. Kalau kalian masih bingung, itu normal banget kok guys. Karena ini materi dasar, tapi emang butuh waktu untuk benar-benar paham. Sekarang saya mau kasih cara berpikir saat menggunakan function. Langkah-langkahnya itu yang pertama tentukan tugasnya, kedua buat function, dan ketiga panggil saat dibutuhkan. Misalnya kita ingin membuat program menghitung nilai siswa, contohnya itu seperti hitung rata-rata sebagai dalam function dan tampilkan hasil function. Jadi kita tidak mencampur semua kode dalam satu tempat. Jadi, function dalam Java adalah cara untuk membuat kode menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah digunakan kembali. Jadi, dengan function, kita bisa membuat program yang lebih profesional dan lebih mudah dikembangkan ke depannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tentang function dalam Java ini bisa membantu kalian memahami dasar pemrograman dengan lebih baik. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa ulangi lagi videonya pelan-pelan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan tetap semangat untuk belajar codingnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi